Qala berkata Sayyidina Anas, hatta menggaris an-Nabi baginda Nabi Muhammad SAW khututan beberapa garis. Faqala maka beliau bersabda, hadza garis ini al-insanu adalah manusia. Hadza ini al-insanu adalah manusia. Wa hadza dan ini ajaluhu adalah tempo hidupnya. Wa bainama huwa kadzalika, maka di waktu manusia seperti itu menanti ajalnya, irja'a tiba-tiba datang al-khattul aqrab, garis yang paling dekat, yaitu ajalnya. Rawahul Bukhari. Ini yang penjabarannya di hadis berikutnya ini terlalu ringkas yang awal itu. Wa Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala berkata Abdullah, khatta menggaris an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khattan haris murabba'an persegi 4, wa khatta dan beliau menggaris khattan garis fil wasati di tengah-tengahnya, kharijan garis itu sampai keluar minhu dari segi 4 tadi, garis segi 4. Wa khatta dan beliau menggaris khutatan garis-garis sigharan yang kecil-kecil, ila hadzal ladzi menuju garis fil wasati di tengah, min janibihi dari arahnya garis, alladzi kang yang garis fil wasati di tengah. Jadi itu garis segi 4, kemudian tengah-tengah garis segi 4 itu ada garis tengah lurus sampai melewati garis segi 4. Kemudian dari salah satu sisi dari garis segi 4 itu dikasih garis-garis yang mengarah kepada garis di tengah itu. Qala maka bersabda baginda Nabi, hadza ini al-insanu manusia, wa hadza dan ini ajaluhu adalah ajalnya manusia, muqitan mengepung bihi kepada manusia. Di garis segi 4 itu ajalnya, dia tidak akan bisa keluar dari ajal itu. Au qad akhata bihi, atau sungguh dia telah mengepung dia. Wa hadza dan ini alladzi yaitu garis huwa ya garis kharijun yang keluar dari garis segi 4, amaluhu adalah cita-citanya atau angan-angannya. Cita-citanya itu atau angan-angannya begitu panjang sehingga melewati ajalnya. Mungkin semua orang mencita-citakan atau berangan-angan satu program 1000 tahun yang akan datang, padahal ajalnya mungkin tidak akan sampai 1000 tahun. Selalu orang seperti itu. Wahadihi dan yang ini, wahadihil khutatu dan garis kecil dan garis ini, as-sigharu yang kecil, al-a'radu adalah musibah-musibah. Fa in ahtaahu bila mana melewati manusia hadza satu musibah ini, nahasyahu maka akan menggigit dia hadza musibah berikutnya. Ketika dia sudah kena musibah sakit, bisa terlewat sembuh lagi, dapat musibah lagi kehilangan harta, dapat musibah lagi ini kehilangan orang tua, dapat musibah lagi, terus saja sampai habis ajalnya. Wa in ahdaahu bila mana melewati dia hadza musibah ini, nahasyahu maka akan menggigit dia hadza musibah ini yang berikutnya. Rawahu meriwayatkan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Wa hadhihi dan ini suratahu, surahnya, gambarnya, garis-garis yang dibuat oleh baginda Nabi. Ada di situ? Nah itu ya seperti itu. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, badiru cepat-cepatlah bil a'mali dengan mengerjakan amalan, sab'an cepat-cepat, jangan sampai
sab'an pada perkara 7. Badiru balaplah bila amali dengan amalan sab'an perkara 7. Jangan sampai kamu dibalap perkara 7 itu, tapi balaplah perkara 7 itu dengan amalanmu. Apa? Hal tangtadiruna, tidaklah kalian menunggu-nunggu illa faqran, kecuali kefakiran manusia yang melalaikan. Jangan sampai kamu tunggu, kamu jadi fakir sampai lupa apapun, sehingga sampai lupa taat kepada Allah. Kadang-kadang orang itu kalau sudah fakirnya nemen itu terus malah lupa, karena yang dipikirkan adalah hanya ma'isyah saja. Kadang-kadang fakir ini juga tidak pada orang yang tidak punya rumah, tidak ini, enggak. Bisa jadi orang itu sebetulnya sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah anak, tapi ada rasa fakir kepada hatinya sehingga dia melupa. Kenapa ini masih kerja terus sampai lupa. Dan itu biasanya ya penyakitnya orang yang sudah bergelimang pada dunia, yang tidak ada batasnya, tidak ada remnya, itu akhirnya jadi dia terjangkit penyakit fakir. Jadi penyakit yang dia merasa kurang aja, nggak pernah merasa cukup. Auhinan atau kaya, mudhiyan yang membuat melewati batas. Kalau orang terlalu banyak harta, terus seneng sampai akhirnya melewati batas. Agama juga jangan sampai kamu tunggu itu. Maradon atau sakit mufsidan yang merusakkan badan. Nanti kalau sudah rusak badannya nggak kuat untuk amal. Haraman atau tua mufannidah yang menghilangkan akal, tua sampai pikun. Mautan sehingga itu juga akan membuat tidak bisa amal. Semuanya itu menjadikan tidak amal. Fakir yang melalaikan tidak bisa amal. Kaya yang sampai melewati batas merusakkan amal, malahan tidak bisa amal juga. Sakit yang membuat rusak badannya yang enggak bisa amal. Tua yang sampai dia pikun, lupa, ya sudah enggak bisa amal lagi. Pemautan dan mati mujhizan yang akan datang cepat. Nah, jelas kalau mati ya enggak bisa amal. Wad-dajjal dan nunggu dajjal, fasyarru ghaibin, maka seburuk-buruknya perkara gaib, yung tadaru yang di dajjal itu adalah seburuk-buruknya perkara gaib, yung tadaru yang dinanti. Dajjal ini mesti datang artinya, dan itu adalah perkara yang akan datang, yang seburuk-buruknya perkara datang. Kok bisa begitu? Iya, kadang-kadang orang itu sudah kuat perasaan imannya, begitu bertemu dengan dajjal rontok semuanya. Saking besarnya musibah pada waktu itu. Fitnahnya dajjal itu betul-betul kalau mengancam betul-betul menakutkan, kalau membujuk betul-betul menggiurkan. Makanya ini dikatakan syarru ghaibin yuntazar, perkara yang akan datang, yang mesti akan datang. Dan itu ada seburuk-buruknya perkara dajjal itu fitnah yang luar biasa, musibah yang luar biasa bagi orang iman datangnya dajjal itu. Jangan kamu tunggu itu, sebelum datangnya dajjal yang polne saja amal. Wasa'ata dan menunggu hari kiamat. Wasa'atu dan hari kiamat itu adalah lebih besar, lebih kuat musibahnya. Wa amaru dan lebih pahit. Rawahu Tirmidzi. Qala hadisun hasanun. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah dzikra hadzimil ladzat, mengingati perkara yang menghancurkan kenikmatan. Menghancurkan atau yang memutuskan kenikmatan. Yakni maksudnya baginda Nabi
Al-mauta adalah kematian. Kenikmatan-kenikmatan putus, hancur semuanya gara-gara datangnya kematian. Nikmatnya harta yang telah dikumpulkan hilang seketika ketika datang kematian. Istri muda hilang semuanya ketika datang kematian. Pengantin baru enggak bisa menikmati pengantin baru kalau datang kematian. Makanya itu yang kamu ingat-ingat itu. Kalau kamu itu mengingati hadimil ladzat, ini kematian, perbanyak kematian, maka akhirnya ikut dapat memecut dirimu, menggelak dirimu apa itu, supaya kamu dapat amal kembali. Sudah malas tidur, ingat mati, berangkat lagi sholat tahajud. Malas berangkat lagi berdakwah. Sudah malas ingat mati, berangkat lagi ngaji lagi. Nah, kayak yang ngajinya sering bolong itu enggak pernah ingat mati. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba bila mana telah lewat sulusul laili sepertiga malam. Qama maka beliau berdiri. Faqala maka beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai para manusia, uzkurullah, ingatilah Allah. Ja'atlah datang ar-rajifatu, tiupan trompet yang pertama yang menggetarkan segalanya, gunung-gunung semuanya berguncang semuanya. Tadbauha akan mengikuti rajifah itu. Ar-rajifatu adalah tiupan trompet yang kedua. Ja adalah datang al-mautu kematian, bima dengan membawa perkara, musibah-musibah, ujian-ujian fihi di dalam kematian. Ja adalah datang al-mautu kematian, bima dengan musibah fihi di dalam kematian itu. Qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sungguhnya aku aksiru memperbanyak as-salata, berdoa, alaika untukmu. Maka berapa aj'alu aku jadikan laka untukmu min sholati dari doaku. Di antara doa itu yang membaca sholawat itu dengan doakan baginda Nabi juga. Di hadis yang lain itu mengatakan, ada dijelaskan dengan maksudnya adalah doa gitu aja. Doa untuk baginda Nabi. Qala bersabda baginda Nabi, ma syi'ta, terserah kamu. Qultu aku berkata, ar-rubu'a, bagaimana kalau aku jadikan yang seperempat dari doa-doaku itu untukmu. Qala berkata baginda Nabi, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zidta, bila mana kamu menambahi, fahuwa maka nambahnya kamu itu khairun adalah lebih baik laka bagimu. Qultu maka aku berkata, fan nisfa, maka aku jadikan dari seluruh doaku yang separuh adalah doa untukmu. Qala bersabda baginda Nabi, ma syi'ta, terserah kamu. Fa in zi'ta bil fa'izita, bila mana kamu tambahi, fahuwa maka kamu nambahi itu khairun laka adalah lebih baik untukmu. Qultu maka berkata, fasulusaini, maka 2/3. Qala ma syi'ta, fa in zi'ta, bila mana kamu tambahi, bahwa khairun laka, maka itu lebih baik bagimu. Qultu aku berkata, aja'alu laka sholati kullaha, aja'alu aku jadikan laka untukmu sholati doaku kullaha, semuanya saja. Sudah, semua doaku untukmu saja baginda Nabi. Qala bersabda baginda Nabi, idzan kalau kamu berbuat seperti itu, tukfa akan dicukupi hammaka keprihatianmu, wa yughfar, dan akan diampuni laka bagimu dzambuka, dosamu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jadi artinya orang itu kalau memperbanyak sholawat, giatnya saja sholawat itu menyelesaikan segala permasalahan dunia dan akhirat.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وطرحنا على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.